Morfologi dan Anatomi Daun, Jessica Lawrencia .2502022. A. BROTIK Enologi E. Dosen pengampu, Salmi Yatim, PD, PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, morfologi dan anatomi daun saling berkaitan dalam mendukung fungsi utama daun, yaitu fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Secara morfologi, daun memiliki variasi bentuk dan struktur yang menyesuaikan kondisi lingkungan, sedangkan secara anatomi, jaringan-jaringan penyusunnya seperti epidermis, mesofil, serta xilem dan floem bekerja bersama untuk menunjang proses fisiologis tumbuhan. Pemahaman tentang keduanya penting untuk mengetahui adaptasi dan efisiensi fungsi daun pada berbagai jenis tanaman. Tujuan mempelajari morfologi dan anatomi daun adalah untuk memahami struktur luar dan dalam daun serta kaitannya dengan fungsi fisiologis tumbuhan. Selain itu, pembelajaran ini bertujuan mengetahui perbedaan bentuk, susunan jaringan, dan adaptasi daun terhadap lingkungan sehingga dapat menjelaskan bagaimana struktur daun mendukung proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi secara optimal. Kemudian alat dan bahan. Untuk alatnya yaitu ada: pertama pinsat, kedua pipet tetes, ketiga kaca objek, keempat kaca penutup, dan kelima cutter. Selanjutnya untuk bahan, pertama daun kacang panjang, kedua daun petai Cina, ketiga daun jagung, dan keempat ada daun mangga. Dan beginilah cara kerjanya. Pembahasan. Daun mangga memiliki bentuk lancet dengan struktur morfologi dan anatomi yang mendukung fungsinya sebagai organ fotosintesis utama. Lapisan kutikula tebal melindungi dari penguapan berlebih, sementara jaringan palisade dan spons berperan penting dalam proses fotosintesis dan pertukaran gas. Struktur berkas pengangkutnya juga memastikan distribusi air serta hasil fotosintesis berlangsung optimal. Dengan demikian, daun mangga merupakan contoh adaptasi daun terhadap lingkungan tropis yang mendukung efisiensi fisiologis tanaman. Pembahasan 2. Daun jagung. Daun jagung memiliki bentuk pita memanjang dengan susunan tulang sejajar khas tumbuhan monokotil. Struktur anatominya sederhana namun efisien, dengan mesofil homogen yang berperan dalam fotosintesis dan berkas pengangkut sejajar yang mempermudah distribusi air serta hasil fotosintesis. Adanya kutikula tebal membantu mengurangi penguapan, sehingga daun jagung sangat adaptif terhadap lingkungan terbuka dan kondisi panas. Pembahasan 3. Daun kacang panjang. Daun kacang panjang memiliki bentuk majemuk trifoliat dengan 3 helai anak daun yang mendukung efisiensi penangkapan cahaya matahari. Secara anatomi, daun ini tersusun atas epidermis pelindung, jaringan palisade dan spons untuk fotosintesis serta pertukaran gas, dan berkas pengangkut untuk distribusi air dan hasil fotosintesis. Struktur tersebut menunjukkan adaptasi yang baik terhadap lingkungan tropis sehingga mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman kacang panjang. Rangkuman, morfologi dan anatomi daun memiliki peran penting dalam mendukung fungsi utama daun sebagai organ fotosintesis. Struktur luar daun beradaptasi untuk menangkap cahaya matahari secara optimal, sedangkan struktur dalamnya tersusun atas jaringan yang bekerja sama dalam proses fotosintesis, pertukaran gas, dan transportasi zat. Hubungan antara bentuk dan susunan jaringan daun mencerminkan kemampuan tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Penutup. Kajian tentang morfologi dan anatomi daun memberikan pemahaman penting mengenai hubungan antara struktur dan fungsi daun sebagai organ vital dalam kehidupan tumbuhan. Melalui pengamatan morfologi, kita dapat mengenali bentuk dan adaptasi daun terhadap lingkungan. Sedangkan melalui anatomi, kita memahami susunan jaringan yang mendukung proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Dengan demikian, pengetahuan ini menjadi dasar untuk memahami fisiologi tumbuhan serta perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan produktivitas tanaman.